Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas pengantar ilmu fikih. Di video kali ini kita akan mengulas tentang salah satu mazhab yang terkenal, bahkan diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Kita juga akan sedikit mengenal tokohnya ya, dan metodologi ijtihadnya. Ada juga ulasan tentang sebagian kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Di dalam diskusi ini kita akan sedikit mengulas profil tiga tokohnya. Yang pertama adalah tokoh pendiri, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lalu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Untuk metodologi fikihnya, kita akan melihat sumber hukum fikih dalam mazhab Syafi'i itu apa saja. Lalu sedikit tentang kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Pertama kita akan mencoba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi nama aslinya adalah Muhammad, ayahnya namanya Idris. Asy-Syafi'i ini nisbat ke kakek buyut beliau yang dari kalangan sahabat ya. Asy-Syafi'i atau Syafi' yang menjadi kakek buyut Nabi ini adalah sahabat yang berasal dari suku Quraisy ya. Imam Syafi'i sendiri lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi ya. Pada tahun yang sama ketika Imam Abu Hanifah wafat, tahun itu pula Imam Syafi'i lahir ya. Belajar agama sejak kecil ya, bahkan ketika usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran ya 30 juz. Pada usia yang belasan tahun, beliau kemudian mulai mengembara mencari ilmu, pertama ke kota Mekah ya, kemudian ke kota Madinah. Di kota Madinah inilah beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Nah, di Madinah inilah Imam Syafi'i ya menghafalkan kitab Al-Muwatta, sebuah kitab hadis yang berisi ya sebanyak 1700-an buah hadis karya Imam Malik ya. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada pendiri mazhab Malikiyah ya. Nanti di kemudian hari Imam Syafi'i ya pergi ke Irak ya, untuk belajar kepada pemuka mazhab Hanafi, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang profilnya sudah pernah kita ulas ya di dalam pemaparan tentang mazhab Hanafi. Nah, selain ke Irak ya, beliau juga pernah ke Yaman, lalu terakhir beliau ke Mesir ya. Karya-karya Imam Syafi'i itu cukup banyak ya. Salah satunya adalah Ikhtilaful Hadis. Ini berisi kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang secara tekstual saling bertentangan dan cara menyelesaikan pertentangan tersebut. Lalu ada juga kitab Ar-Risalah. Ini adalah kitab usul fikih pertama dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam ya. Jika sebelumnya banyak sekali ahli fikih ya, tidak ada di antara mereka yang mengulas ya metodologi berpikir fikihnya, bagaimana mereka merumuskan tentang halal, haram ya, mubah, makruh, mustahab, dan lain sebagainya, boleh tidak boleh gitu ya. Tetapi ini kemudian diinisiasi oleh Imam Syafi'i ya, tentang bagaimana seharusnya merumuskan hukum Islam ya, melalui kitab Ar-Risalah. Selain pakar usul fikih, beliau juga pakar fikih ya tentunya, dan ini merupakan salah satu maziyah beliau, keutamaan beliau ya, kehebatan beliau. Salah satu karyanya adalah kitab Al-Um, yang berarti kitab induk ya.
Ini adalah karya Imam Syafi'i yang paling tebal ya. Nah, selain kitab Al-Um, ada juga kitab yang merupakan apa hasil dikte Imam Syafi'i kepada murid-muridnya. Catatan ya, pernyataan Imam Syafi'i yang dicatat oleh murid-muridnya. Misalnya Mukhtasar Al-Muzanni, lalu Al-Buaiti ya. Ada juga Al-Imla. Al-Imla artinya sesuatu yang didiktekan, yang disampaikan, dicatatkan gitu ya. Nah, itu untuk karya-karya Imam Asy-Syafi'i. Kalau di negeri kita, di Indonesia, jarang sekali ya kitab-kitab Imam Syafi'i ini diajarkan. Tetapi yang banyak diajarkan adalah kitab-kitab ya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i wafat ya pada hari Jumat pada tahun 204 Hijriyah. Beliau dimakamkan di Mesir ya. Wafat saat usia 52 tahun. Tidak cukup tua ya, tidak terlalu tua beliau wafat, tetapi barokahnya ya, kehebatannya itu masih bisa kita rasakan hingga hari ini ya. Dimana kalau di Indonesia kita beribadah ya, itu ya berdasarkan tuntunan ya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang cukup populer di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Mazhab Syafi'i ini ada keunikannya ya, di mana mazhab Syafi'i itu adalah penengah antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Jadi sebelum Imam Syafi'i ini ada dua mazhab yang populer, yaitu Maliki dan Hanafi. Malikiyah disebut sebagai ahlul hadis ya. Kalau Hanafiyah disebut ahlul ra'yi. Ini saling bertentangan terus gitu ya. Lalu pendapat yang tengah-tengah itu biasanya ya dimunculkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini mazhab yang menengah-tengahi antara mazhab Maliki dan Hanafi. Imam Syafi'i wafat ya tahun 204 Hijriyah. Ada dua versi penyebab beliau wafat. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu pernah dikeroyok oleh oknum pengikut mazhab Malikiyah di Mesir ya. Jadi di Mesir itu sebelum Imam Syafi'i datang ke sana, pertama dikuasai oleh mazhab Hanafi, didominasi oleh mazhab Hanafi. Sampai hari ini Mesir ya, bagian barat terutama, itu banyak sekali yang masih berpegang kepada mazhab Hanafi. Lalu berikutnya datang muridnya Imam Malik ya, kalau nggak salah namanya Abul Ashhab. Nah, beliau datang ke Mesir lalu berpengaruh sekali, banyak sekali pengikut Malikiyah di sana, dan mazhab Hanafiyah kemudian terdesak ke pinggiran ya. Nah, setelah pengikutnya banyak, akhirnya dua mazhab ini saling berdebat gitu, berseteru gitu. Lalu datang Imam Syafi'i ke Kairo, Mesir ya. Nah, segera populer juga ya. Imam Syafi'i ini segera menjadi terkenal, pengikutnya menjadi banyak juga. Nah, tetapi ada yang tidak nyaman dengan kehadiran Imam Syafi'i di Kairo. Akhirnya puncaknya adalah serangan terhadap Imam Syafi'i. Nah, konon beliau wafat setelah serangan terhadap diri beliau. Tapi ada juga yang menyebut bahwa Imam Syafi'i ini wafat karena penyakit wasir ya yang diderita beliau. Jadi Imam Syafi'i ini ulama yang banyak mengajar, menulis, banyak duduknya ya, sehingga sampai kena penyakit wasir. Saking parahnya itu ketika mengajar selalu ada baskom ya di bawah pantat beliau, mohon maaf, untuk menadah, untuk mewadahi darah yang mengalir. Saking parahnya ya penyakit beliau ini, dan saking puncaknya adalah beliau wafat karena penyakit ini. Nah, beliau dimakamkan di kota Kairo, Mesir, teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah potret makam Imam Syafi'i, Dorihul Imam Asy-Syafi'i ya. Mungkin sekarang bentuknya sudah nggak begini lagi. Nah, untuk terkait dengan metodologi fikihnya,
kalau bisa dikatakan dalam mazhab Syafi'i itu ya pertama rujukannya adalah Al-Qur'an ya. Dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i kalau yang disebutkan dalilnya ya pertama pasti Al-Qur'an. Kemudian juga merujuk kepada hadis ya. Ini cukup banyak sekali amaliyah ya yang didasarkan kepada hadis, misalnya kesunahan kunut subuh itu didasarkan kepada hadis, teman-teman. Kemudian ijma, dan terakhir adalah kias ya. Ini adalah 4 sumber yang disepakati oleh mayoritas ahli fikih. Kias ini misalnya kalau digunakan di Indonesia adalah pelaksanaan ya zakat fitri dengan menggunakan zakat. Kalau di dalam hadis ya dijelaskan zakat fitrah itu dengan tamer ya, atau dengan bur, dengan gandum atau dengan kurma. Nah, persoalannya di Indonesia itu nggak umum, nggak lumrah, sulit mendapatkan kurma maupun gandum. Yang ada adalah beras. Nah, dengan metode kias atau analogi ya, penyamaan hukum, para ulama di Indonesia menyimpulkan bahwa boleh membayar zakat fitri ya, zakat fitrah dengan menggunakan beras. Nah, ini dalilnya apa? Sumbernya adalah kias, analogi itu. Nah, Imam Syafi'i ini dikenal sebagai nasirus sunnah atau penolong sunnah. Kenapa? Karena beliau dianggap mendukung ya fikih aliran ahli Hijaz atau ahli hadis ya. Di mana saat itu para ahli hadis ini merasa terpojok ya, di mana ketika mereka membangun pandangan fikihnya hanya didasarkan kepada hadis, seringkali begitu. Nah, untuk penalarannya itu cenderung kurang ya, cenderung kurang, sehingga sering diledek oleh ahli ra'yu ya. Nah, ketika Imam Syafi'i ini belajar pertama kepada ahli hadis, jadi tahu banyak tentang hadis, lalu belajar banyak tentang kias, analogi, ya logika kepada ahli ra'yu di Irak, terutama kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tahu dua-duanya dan bisa mengolahnya ya. Nah, Imam Syafi'i ini juga mengenal ya metode jidal, metode debat ilmiah ya. Nah, di sana kemudian banyak berdebat, bahkan profesornya sendiri yaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, ini didebat dan ditulis kitab ya Ar-Radd ala Muhammad bin Syaiban, yaitu kritik terhadap pendapat fikih Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Lalu Imam Syafi'i juga memahami metode-metode istimbatul ahkam ya, kaifiyatul ijtihad, yang ini tidak dimiliki oleh secara ini ya tertulis, tidak dimiliki oleh mazhab-mazhab yang lainnya. Jadi ini keunggulan Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa pada mulanya Imam Syafi'i ini adalah bagian dari ahli hadis ya. Tetapi ternyata kalau diikuti perkembangannya, Imam Syafi'i ini ternyata memiliki mazhab baru ya. Tidak mengikuti ahli hadis, juga tidak mengikuti ahli ra'yu, punya pendapat sendiri. Nah, di sanalah kemudian muncul mazhab Syafi'i ya, punya banyak murid, disebarkan ya, dan seterusnya. Yang di sebelah kiri ini adalah gambar cover dari kitab Ar-Risalah yang menunjukkan kepakaran Imam Syafi'i dalam usul fikih, rintisan ya. Ini adalah kitab pionir dalam usul fikih. Tokoh yang tidak kalah pentingnya dalam memapankan mazhab Syafi'i selain pendirinya adalah Imam Al-Ghazali ya. Beliau ini adalah murid Imam Al-Juwaini ya, Imamul Haramain, berasal dari Tus ya, Khurasan. Nah, Imam Juwaini ini punya kitab Nihayatul Matlab ya. Nihayatul Matlab ini artinya puncak pencarian ya. Dalam mazhab Syafi'i ini kalau pengen belajar, puncaknya adalah kepada kitab Nihayatul Matlab. Nah, Imam Al-Ghazali ini jasanya besar dalam mensistematisasi mazhab Syafi'i. Di mana beliau ini meringkas ya kitab Al-Imla dan Mukhtasar Al-Muzani, kemudian Mukhtasar Al-Buwaiti ya,
menjadi kitab Al-Basit. Al-Basit. Jadi seluruh kitab induk di dalam mazhab Syafi'i itu diringkas dalam kitab Al-Basit. Nah, kemudian diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi kitab Al-Wasit. Diringkas lagi menjadi Al-Wajiz, ya. Jadi intisari, ya, dari mazhab Syafi'i, dari kitab-kitab utamanya karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imla juga demikian, Mukhtasar Al-Muzani, ini catatan, ya, fatwa dari Imam Syafi'i. Ini diringkas oleh Imam Al-Ghazali. Betapa cerdasnya Imam Al-Ghazali kalau sudah seperti ini, ya. Kemudian dari kitab Al-Wajiz ini, ya, Imam Ar-Rafi'i itu menulis syarah, ya, yang diberi judul Fathul Aziz, ya, Syarah Al-Wajiz, ya, Syarah Al-Wajiz. Tetapi selain menulis syarah, ya, Imam Rafi'i ini juga meringkas kitab Al-Wajiz ini, dijadikan menjadi kitab Al-Muharrar namanya, ya. Nah, dari Al-Muharrar ini kemudian nanti diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi Minhajut Thalibin. Dari Minhajut Thalibin kemudian menjadi kitab-kitab yang lain yang menyebar ke seluruh dunia Islam, ya. Nah, jasa Imam Al-Ghazali lainnya adalah mengadopsi ilmu mantik, ya, untuk mengembangkan usul fikih, untuk mengembangkan fikih, ya. Nah, ini Imam Ghazali pernah mengatakan, man lam ya'rif al-mantik fala yuthaq bi ilmi. Orang yang nggak tahu mantik, ilmunya tidak bisa dipercaya, ya. Ini menjadi keunggulan dari mazhab Syafi'i juga, ya, teman-teman, bahwa ilmu mantik itu juga diadopsi untuk memperkuat fikih, ya. Yang berikutnya tokoh dalam mazhab Syafi'i yang berjasa besar, ya, adalah Imam An-Nawawi. Nah, menulis syarah untuk Fathul Aziz, ya. Tadi Imam Ar-Rafi'i, ya, mensyarah kitab Al-Wajiz karya Al-Ghazali. Nah, karya Imam Ar-Rafi'i ini yang berjudul Fathul Aziz, syarah Al-Wajiz, ya, disyarah lagi oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Raudhatut Thalibin. Nah, untuk kitab Al-Muharrar, ya, ini diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Al-Minhaj, atau nama panjangnya Minhajut Thalibin. Nah, Minhajut Thalibin inilah yang disyarah, ya, diulas oleh banyak ulama, setidaknya ada 4 orang, ya, ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i yang mengulasnya. Mereka adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam Ar-Ramli, Asy-Syirbini, dan Imam Al-Mahali. Ini adalah peta, ya, sanad kitab dalam mazhab Syafi'i. Tadi disebutkan di sana ada Imla Asy-Syafi'i, kemudian Mukhtasar Al-Muzani, dan seterusnya. Dia di Mukhtasar Al-Muzani ini diringkas oleh Imam Al-Juwaini jadi Nihayatul Matlab, Al-Hawid oleh Al-Mawardi, diringkas lagi, dan seterusnya sampai kepada di bagian bawah ini, ya, kitab-kitab yang populer di Indonesia, misalnya Tuhfatul Muhtatsab dan Kanzur Ghibin. Ini yang memperkaya, ya, mazhab Syafi'i. Baik, mungkin itu adalah ulasan seputar mazhab Syafi'i, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.